BPJS tenaga kerja, terutama untuk para pekerja atau kaum buruh. Kemudian juga ada kredit usaha rakyat khusus untuk sektor perumahan, di mana kredit itu juga akan mendorong sekitar pembangunan 450.000 rumah. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali program stimulus ekonomi di sektor perumahan hingga akhir tahun 2025. Stimulus yang diberikan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, perumahan swadaya hingga kredit usaha rakyat khusus perumahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melanjutkan kembali program stimulus ekonomi, salah satunya di sektor perumahan hingga akhir tahun 2025. Program stimulus ekonomi tersebut mulai dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP hingga kredit usaha rakyat yang dikhususkan bagi sektor perumahan. Kemudian ada stimulus untuk perumahan, yaitu FLPP dari 20.000 menjadi 350.000, PPN ditanggung pemerintah sampai 100% sampai semester kedua, dan kemudian ada bantuan stimulan perumahan swadaya menyasar 41.000 rumah, kemudian program BPJS tenaga kerja, terutama untuk para pekerja atau kaum buruh. Kemudian juga ada kredit usaha rakyat khusus untuk sektor perumahan, di mana kredit itu juga akan mendorong sekitar pembangunan 450.000 rumah, besarnya di atas 130 triliun. Di sisi lain, pemerintah hingga kini masih harus terus meramu kebijakan fiskal di tengah pengetatan likuiditas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Hal ini guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor industri manufaktur, dan optimisme sektor investasi di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali program stimulus ekonomi untuk sejumlah sektor usaha di semester 2 ini. Apalagi Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah mengganti Menteri Ekonomi Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudi Sadewa, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Perbaiki sumber untuk ID Action. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan insentif perumahan di tengah pengetatan likuiditas APBN 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bambang, apa kabar? Baik Mas Pras. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, apa kabar Bapak? Kabarnya luar biasa. Baik, luar biasa sekali begitu ya. Dan langsung saja kita akan review terlebih dahulu dari pelaku usaha ini. Pak Bambang, bagaimana update-nya dari sektor perumahan kita begitu sampai semester kedua saat ini. Terutama kita tahu ada penurunan suku bunga acuan kita BI Rate dalam beberapa bulan terakhir ini Pak Bambang. Silakan. Ya, betul Mas Pras. Jadi kalau kita lihat di 2025 sampai dengan bulan Maret itu sebenarnya pertumbuhan sangat menjanjikan ya. Jadi pertumbuhan bisa sekitar 2 digit. Tapi sejak bulan Maret sampai dengan sekarang terjadi sedikit penurunan. Untuk rumah-rumah komersial yang non subsidi dengan adanya PPNDTP itu saat ini sekitar 9,46%. Sedangkan untuk FLPP agak sedikit turun, yaitu sekitar 8,35%. Nah ini mungkin disebabkan karena kita kenal ada yang disebut BI checking, di mana BI checking itu melalui OJK. 3 dari 3 aplikator untuk KPR, 2 itu ditolak. Jadi yang di-approve hanya sekitar 30-35%. Ini yang membuat FLPP agak sedikit menurun ya, karena memang ini masalah klasik, di mana kreditur itu punya berbagai macam kesulitan, seperti mungkin ada pinjaman-pinjaman online, lalu juga mungkin ada kewajiban-kewajiban tertunggak untuk motor dan sebagainya, sehingga itu yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan kredit yang disediakan pemerintah. Tapi overall
tetap tumbuh dan cukup positif sehingga kami cukup optimis untuk ke depan. Karena backlog yang 15 juta itu menjanjikan bahwa market itu tidak pernah putus, hanya tinggal masalah ketersediaan pendanaan khususnya. Saya rasa itu, Mas. Baik, backlog masih 15 juta rumah, insentif juga kita akan lihat berarti seperti yang sudah disampaikan akan dilanjutkan lagi sampai dengan akhir tahun. Nah Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat secara keseluruhan dengan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah dari beberapa tahun sebelumnya, kemudian di semester 1 tahun ini, khususnya kalau kita bicara mengenai sektor perumahan, akan dilanjutkan sampai dengan akhir tahun 2025 ini Pak Rian? Saya coba respon yang disampaikan Pak Bambang ya, betul bahwa sektor properti itu growth-nya lumayan baik ya. Dan daya ungkit terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, secara agregat tidak bisa kita mungkiri. Bahkan di negara-negara maju itu, pertumbuhan sektor properti itu menjadi salah satu indikator apakah ekonomi negara itu growth atau tidak. Catatan kedua adalah bahwa kebutuhan untuk pemenuhan hunian atau housing itu tiap tahun kan bertambah terus. Tadi sampaikan Pak Bambang ada backlog more or less 15 juta unit rumah. Tentu ini bagi pengembang, teman-teman developer, bagi lembaga pembiayaan, khususnya perbankan, ini menjadi sebuah opportunity karena pasarnya besar sekali. Cuma tadi ada semacam keterbatasan dari sisi source of fundingnya, kemudian juga dari sisi regulasinya. Yang saya maksud dari regulasi itu adalah tadi ada constraint ya atau kendala atau hambatan ketika seorang calon konsumen katakanlah kredit pemilikan rumah KPR ternyata data track recordnya tuh nyangkut di sliknya di OJK, tentu ini menjadi hambatan. Makanya kalau nggak salah ada wacana, nanti Pak Bambang barangkali bisa mengeksplorasi untuk terkait dengan kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan, itu ada semacam relaksasi terkait dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya adalah, kalaupun seseorang itu nyangkut di slik, tetapi dia katakanlah punya itikat baik, dia kooperatif dan sebagainya, mungkin ada semacam pelonggaran ya atau relaksasi khusus kepada debtor atau debitur yang mengakses ke fasilitas KPR, dan terutama KPR yang memang di backup oleh pendanaan dari pemerintah, yaitu melalui kanal APBN yang kita kenal dengan tadi istilahnya tuh FLPP ya, atau mungkin dengan program KUR sektor perumahan. Ini hal yang saya tekankan karena kalau tidak ini akan tiap saat akan berlanjut dan bottleneck ini tidak pernah terurai dan tidak. Sementara antrian orang konsumen untuk katakanlah KPR untuk yang kelompok MBR, masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, itu kan tiap tahun bertambah terus. Makanya backlognya nggak terselesai ini Pak Bambang dan Mas Pras ya. Makanya ini saya kira perlu perenungan bersama bagaimana merelaksasi ya, merelaksasi dari konteks supplier financingnya tanpa mengendorkan spirit governance-nya. Nah, itu poinnya di situ Mas Pras. Oke, itu dia berarti memang masih ada peluang dari sektor pembiayaan perbankan ataupun sektor keuangan lainnya untuk masuk dalam sektor perumahan atau properti di Indonesia. Tapi beberapa tantangan tadi nampaknya terkait dengan bagaimana proses BI checking, slik dan lain-lain itu menjadi kendala tersendiri. Lantas apakah kebijakan insentif yang diperpanjang sampai dengan tahun 2025 ini akan menjadi booster lagi atau tidak? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Bambang dan juga Pak Rian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan ketentuan dari pemberian PPNDTP di sektor perumahan. Apa saja untuk tahun 2025 ini selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Rumah tapak ataupun rusun baru siap huni, ini persyaratannya. Kemudian rumah tapak atau rusun diserah terimakan kepada pembeli di tahun 2025. Kemudian rumah ataupun rusun belum pernah dijual atau diserah terimakan, dan juga pembeli telah mendapatkan kode identitas rumah atau rusun melalui aplikasi. Ini dia kalau kita lihat persyaratan untuk bisa mendapatkan beberapa PPN apapun insentif lah yang diberikan begitu, termasuk PPNDTP di sana. Dan selanjutnya kita lihat PDB sektor real estate sendiri seperti apa sih untuk pertumbuhannya.
dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan juga sampai dengan 2024. Trennya naik terus kalau kita lihat untuk PDB dari real estate dari beberapa tahun terakhir ini. Terakhir di tahun lalu 520,7 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan indeks harga properti ataupun perumahan sendiri? Seperti apa untuk indeks harganya? Ya, ini dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan 2024. Tercatat terakhir di 110,9 untuk indeks harga properti perumahan kita begitu ya, atau di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama seperti apa sih pergerakan BI rate begitu, suku bunga acuan Bank Sentral kita begitu pergerakannya dari Desember 2024 sampai dengan Agustus 2025. Kita memasuki tren suku bunga rendah begitu, memang sempat di 6% di 18 Desember 2024, tapi Bank Indonesia menurunkan BI rate sampai dengan akhirnya di 5% pada Agustus 2025. Apakah ini menjadi sinyal positif begitu di tengah tantangan tadi, bagaimana kesiapan dari calon debitur ataupun konsumen sektor properti sendiri yang masih terkendala terkait dengan data-data pinjaman online, kemudian slick dan lain-lain. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini tentunya bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, kemudian juga Bapak Rian Kiryanto. Baik, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik juga dicermati, Pak Bambang. Lantas bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai marketnya sendiri, kemudian tantangan-tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan dan Pak Rian sampaikan, berarti kan ya ini akhirnya akan menjadi bottleneck tersendiri nanti pada saat mungkin produk propertinya tersedia, tapi dari sisi buyernya juga akhirnya yang justru slow down begitu karena terkendala dengan permasalahan administrasi tadi, Pak Bambang. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya sektor properti itu ada dua. Yang satu adalah subsidi di mana pemerintah memberikan melalui FLPP. Ya. Lalu yang kedua sifatnya adalah perumahan yang non subsidi atau komersial. Baik. Nah, perumahan komersial sendiri sebenarnya tahun ini itu menunjukkan tren yang sangat positif ya dengan PPN DTP. Kita kemarin sampai dengan bulan Maret masih double digit. Memang sekarang turun agak sedikit di bawah 10%, tapi itu menunjukkan bahwa daya beli minat dari masyarakat juga masih tinggi gitu. Hanya memang sedikit kendala karena kan tadi jelas ya bahwa rumah atau rusun atau apartemen yang bisa dijual itu harus ready. Dalam hal ini adalah semua unit itu harus terbangun baru bisa dilakukan transaksi dengan pembebasan PPN DTP yang 100%. Nah, sebenarnya untuk beberapa jenis properti seperti apartemen khususnya, kami dalam hal ini ya, REDKI telah melakukan terobosan di mana harga-harga properti yang sekitar 200 sampai 600 juta itu mendapatkan PPN DTP dan mendapatkan suku bunga khusus. Nah, ini juga salah satu hal yang positif juga, artinya tidak tergantung hanya dari pusat ya, sektor properti ini juga disupport oleh provinsi, dalam hal ini adalah provinsi DKI. Nah, ini juga angin segar, artinya market bergerak dan kita berharap bahwa properti akan selalu tumbuh dan berkembang menjadi lokomotif perekonomian karena selalu kita gaung-gaungkan lebih dari 185 industri yang akan bergerak kalau properti itu bergerak. Dan jangan lupa satu hal lagi, properti itu praktis 100% adalah produk Indonesia. Dari desain, construction atau yang bangun sampai dengan penjualannya semua dilakukan di Indonesia. Otomatis perputaran uang itu 100% juga ada di Indonesia. Karena itu properti sangat diperhatikan oleh pemerintah dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk support dari pemerintah. Oke, terkait dengan kelanjutan insentif sampai dengan akhir tahun, ini menjadi angin segar atau Anda melihat seberapa efektif bisa menjadi booster juga untuk sektor properti kita di tahun 2025, Pak Bambang? Ya, kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa PPN DTP ini memang salah satu kendalanya harus rumah ready. Ya. Otomatis rumah itu ada atau dibangun baru bisa dijual. Nah, dengan waktu yang relatif pendek hanya tinggal sekitar 5 bulan lagi. Lalu yang kedua, biasanya yang punya kemampuan membuat rumah stok adalah developer-developer besar. Karena itu kami berharap sebenarnya selain juga rumah bentuknya adalah rumah ready, mungkin bisa dipikirkan apakah ada inden terbatas sehingga
developer menengah juga bisa menikmati PPNDTP. Selain itu dengan adanya KUR properti ya, atau KUR perumahan yang baru launch, di mana tadi juga telah dilakukan sosialisasi oleh Menteri PKP dan Gubernur DKI, kami juga melihat ada satu daya ungkit baru, di mana KPR properti itu diberikan sampai dengan 20 miliar. Otomatis kalangan pengembang menengah bisa memanfaatkan fasilitas ini dan diharapkan ini juga akan mempercepat pertumbuhan properti di Indonesia. Baik, baik Pak Bambang. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan isu pengetatan likuiditas APBN kita begitu? Sementara insentif ini nampaknya memang diharapkan bisa menjadi bahan bakar juga untuk motor penggerak roda perekonomian nasional dan termasuk di dalamnya adalah sektor perumahan juga begitu Pak Rian. Saya kira dari sisi fiskal insentifnya ya, ini tetap harus lanjut. Bahkan menurut saya, karena kebutuhan hunian itu adalah menjadi hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya yang saudara kita berpenghasilan rendah tadi, tentu insentif itu kalau perlu di tahun-tahun berikutnya tetap disediakan, ya, untuk pemenuhan hak dasar daripada masyarakat kita. Yang kedua, sebetulnya insentif itu atau stimulus fiskal ini itu memberikan dampak multiplier efek bagi para pihak. Pertama dari sisi fiskalnya sendiri, kalau kegiatan ekonomi di sektor properti itu bergerak, itu imbal hasil kembali kepada pemerintah itu lebih besar. Tadi sampaikan Pak Bambang ya, itu betul. Kalau perputaran dari sektor properti itu kan luar biasa, terkait dengan lebih dari 100 unit ekonomi. Nah, kalau semuanya itu bergerak dengan dinamis, tentu revenue dari APBN dari sisi penerimaan itu juga akan naik. Jadi akan kembali kepada kas negara atau APBN kita. Yang kedua, masyarakat penghasilan rendah pun juga akan bergerak secara dinamis karena baik di sisi konsumen juga mereka punya akses yang bagus untuk bisa mengakses pembiayaan dari sektor keuangan. Dari sisi pengembang atau developer, mereka juga punya prospek market yang bisa dikerjakan. Makanya semuanya itu jadi bergerak dengan baik dan memberikan impact yang positif bagi para pihak. Nah, desain kebijakan inilah yang harus terus dikerjakan. Apalagi jangan lupa ini Pak Bambang pasti ingat ya dan Mas Pras, bahwa salah satu proyek unggulan di dalam proyek strategis nasional pemerintah itu kan sektor perumahan atau housing ini atau properti. Nah, itu makanya harus ada ruang dari sisi fiskal untuk mengakomodir stimulus yang diberikan kepada masyarakat lapis bawah. Karena kalau mereka tenang, nyaman, punya hunian seberapapun ya size atau ukuran itu memberikan kedamaian sehingga mereka lebih produktif. Nah, ujungnya adalah kembali kepada ya tadi secara ekonomi kita jadi tumbuh, growth PDB kita tumbuh, kemudian angka kemiskinan juga bisa kita diskon, kita pangkas, angka tingkat kesejahteraan masyarakat juga naik, dan last but not least seperti ada di asumsi APBN kita, IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia kita juga akan naik. Nah, itulah sebetulnya akumulasi yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan kita bersyukur di kabinet Pak Prabowo sekarang itu ada kementerian khusus mengenai perumahan. Kalau dulu kan gabung dengan PUPR. Iya Pak Bambang ya, sekarang sudah ada Menteri Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Baik, Pak Rian, ini menarik napas kalau kita lihat begitu dengan adanya reshuffle kabinet yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu Pak Rian. Anda melihat ini akan menjadi sinyal positif terkait dengan hadirnya inovasi kebijakan baru yang lebih kepada pro pertumbuhan ekonomi atau bagaimana begitu? Karena kita tahu Bu Sri Mulyani digantikan oleh Pak Purbaya Yudhistira Dewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS ini Pak Rian. Ya, jadi saya adalah penganut positivisme dalam artian begini, suatu changing atau perubahan itu pasti didasari latar belakang untuk ruang perbaikan atau improvement. Nah, saya kira di titik inilah Bapak Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berkehendak agar bagaimana kinerja atau performa daripada kabinet merah putih kita itu ya atau kabinet Zakon kabinet itu betul-betul menunjukkan kinerja yang bagus. Oleh karena itu reshuffle kemarin itu adalah bagian dari penata laksanaan organisasi kabinet merah putih kita agar lebih efektif, agar lebih efisien, lebih koordinatif, dan ujung-ujungnya adalah apa? Pak Presiden selalu mengatakan semua itu adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk public interest inilah saya kira Pak Presiden lalu melakukan perubahan-perubahan dalam konteks struktur dari kabinet. Bahkan kemarin kita lihat
clear ya, ada penambahan satu kementerian, yaitu Kementerian Pengelolaan Haji, seingat saya. Nah itu kan juga menjadi salah satu concern dari Bapak Presiden bahwa harus ada penataan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, Pak Rian, itu dia. Tadi kita akan lihat tanggapan dari Rey sendiri terkait dengan adanya reshuffle kabinet, begitu harapan baru seperti apa di segmen berikutnya. Pak Bambang, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan Asosiat Fakulti dari LPPI. Nah, Pak Bambang, lantas bagaimana dari pelaku usaha, khususnya dari sektor properti begitu ya, mencermati reshuffle kabinet khususnya di kementerian yang cukup strategis begitu ya, ini Kementerian Keuangan, Pak Bambang, silakan. Iya, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Rian mensupport kami, Kementerian PKP juga salah satu hal positif yang ada di kementerian saat ini. Dan yang pasti adalah ke depan yang berlaku adalah visi presiden. Otomatis visi presiden dengan 3 juta rumah per tahun adalah satu opportunity, dan itu yang harus kita grab rame-rame sehingga ke depan target pemerintah pertumbuhan 8% itu bisa tercapai, dan properti adalah salah satu kontributor utamanya tentu ke depan. Baik, tapi kalau kita lihat strategi ke depan untuk industri perumahan bisa bertahan begitu dengan dinamika dari kondisi domestik dan juga global seperti apa Pak Bambang? Iya, kalau kita lihat salah satu kata kuncinya adalah inovasi ya. Otomatis market bergerak terus. Lalu yang kedua, kita harus lebih bisa tight profit. Artinya kita juga sadar dengan kondisi market seperti sekarang, kita tentu harus bisa mengurangi profit supaya bisa menyediakan properti dengan harga yang terjangkau. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah mengenai sosialisasi. Salah satu sosialisasi khususnya genset ya saat ini adalah market utamanya. Itu sering menganggap properti itu satu hal yang tidak terjangkau dan mereka lupakan itu sebagai target kehidupan mereka. Padahal properti jangan lupa selain juga untuk shelter atau untuk hunian, dia adalah investasi dan itu menjanjikan sebagai tabungan mereka untuk hari tua nanti. Baik, Pak Bambang. Pak Rian, terakhir Anda melihat bagaimana begitu ke depan strategi yang perlu diterapkan, juga insentif yang Anda sampaikan ini harus terus diberikan untuk bisa menjadi bahan bakar begitu untuk penggerak ekonomi Indonesia di beragam sektor usaha di Indonesia. Anda melihat seperti apa nanti untuk, ya kita tahu likuiditas APBN kita juga sedang dalam kondisi yang cukup ketat begitu, apakah kita harus mencari sumber-sumber pendanaan lain atau bagaimana? Saya kira karena ini menjadi program strategisnya Bapak Presiden dan masuk ke dalam satu di antara 77 PSN ya, program strategis nasional, maka betul-betul harus disupport oleh dari sisi insentif atau stimulus. Nah, saya melihat perlunya bauran insentif kepada sektor properti secara umum. Pertama dari insentif fiskal, itu sudah dikerjakan ya. Tadi sampaikan ada PPN ditanggung oleh pemerintah, kemudian ada pelonggaran-pelonggaran fiskal yang lain. Nah, ini perlu diperkuat dengan sisi kebijakan moneter. Dan saya kira kalau kita bicara kebijakan moneter itu adalah domainnya Bank Indonesia, dan Bank BI menurut saya sudah melakukan pekerjaan itu. Nah, tinggal ini dilanjutkan, disinkronkan dengan kebijakan fiskal sehingga terciptalah bauran kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan properti. Nah, dari sisi kebijakan moneter itu salah satunya adalah bagaimana misalnya loan to value itu masih diterapkan. Kemudian ada insentif kalau misalnya down payment untuk KPR misalnya 0% atau LTV 0%. Dan seterusnya. Jadi kebijakan ini tidak boleh berhenti sesaat, tapi karena ini menjadi going concern dari seluruh lapisan masyarakat dan terutama juga dari sisi pemerintah, maka saya kira policy make terkait dengan insentif itu masih bisa kita kerjakan. Dan saya yakin teman-teman developer akan merespon dengan baik karena itu yang ditunggu-tunggu ya. Untuk urusan regulasi itu menjadi bagian dari pemerintah untuk menyelesaikannya, tapi bagi Pak Bambang dan teman-teman developer, nah tadi urusannya dengan bagaimana insentif itu bisa dieksekusi dengan baik sehingga tiap tahun backlog yang 15 juta unit rumah itu bisa berkurang.
Itu intinya, Mas Pras. Oke, berarti bisa dikatakan insentif bagi industri begitu ya, menjadi game changer juga ya untuk bagaimana menjaga roda pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas industri di Indonesia khususnya kalau kita bicara mengenai sektor perumahan. Jadi kita akan lihat semoga nanti ramuan-ramuan kebijakan fiskal moneter dari pemerintah ini juga bisa menjadi solusi yang solutif ya untuk beragam industri di Indonesia. Baik.